Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, Ponpes di Lebak ludes terbakar. Waspada, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di wilayah Banten. Bobol toko elektrik, pelaku ditangkap anggota Polres Lebak. Pondok pesantren Salafi Hidayatul Mubarokah yang berlokasi di Kampung Tenjo Laut, Kelurahan Cijero Pasir, Kecamatan Ragas Bitung, Kabupaten Lebak, ludes dilalap si jago merah. Api cepat membesar karena semua bangunan kamar santri terbuat dari kayu. Ditambah tiupan angin sehingga api dengan cepat menghanguskan 27 kamar santri dan sejumlah kitab kuning, Al-Quran dan peralatan santri ludes terbakar. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Bahkan warga sekitar ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah berjibaku hampir 1 jam lebih, akhirnya api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara api muncul karena adanya korsleting listrik yang berada di salah satu kamar santri. Sekitar habis maghrib ya, pas kebetulan saya lagi ngajar anak-anak. Jadi tidak ketahuan lagi. Pas kebetulan saya mendengar suara kebeleduk ya, ternyata itu langsung sekaligus api naik ke atas. Itu api itu dari mana asalnya, Pak? Dari awal itu dari tengah-tengah itu ya. Oh gitu. Jadi di atas. Mungkin, oh di atas. Kabel yang di atas. Oh gitu. Mungkin korsleting listrik itu. Api langsung membesar aja. Membesar. Petugas sempat terkendala karena kondisi api yang cukup besar. Beruntung api tidak merambat ke pemukiman warga. Alhamdulillah sekitar 1,5 jam ya kita menurunkan anggota beserta mobil pemadam kebakaran. Kita lakukan tugas dan kendalanya mungkin ya anginnya lumayan cukup besar karena musim kemarau. Kalau terlambat saja lingkungan warga ini berdekatan sekali dengan bahan-bahan yang sudah terbakar, jadi khawatir bisa menyebar kemana-mana. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Serang rekonstruksi kasus dugaan pemukulan siswa SMA Negeri 1 Kota Serang yang ikut dalam kegiatan Paskibra. Ketegangan sempat terjadi pada saat rekonstruksi antara korban dan saksi karena berbeda keterangan. Beberapa keterangan yang berbeda di antaranya jumlah pelaku yang mengeroyok korban. Hasil rekonstruksi ini nantinya akan dibuat berita acara. Berdasarkan keterangan pihak korban, terdapat 30 adegan, sedangkan versi pelaku dan saksi-saksi terdapat 13 adegan. Sementara masih dengan keterangan yang sama bahwa keterangan versi anak korban tadi ada sekitar 30 adegan, kalau versi anak pelaku dan saksi-saksi hanya sekitar 13 adegan. Jadi gini, kalau yang tadi para pihak ada yang diduga melakukan di luar dari si anak pelaku itu versi keterangan anak korban. Versi keterangan anak korban, makanya tadi saya sampaikan ini keterangan rekon ini ada 2 adegan, versi keterangan anak korban dengan versi keterangan anak pelaku dan saksi. Karena kalau keterangan anak pelaku dengan saksi itu sudah match gitu.
sudah tidak ada perubahan. Ada potensi. Pihaknya akan terus mendalami perkara ini untuk memastikan kronologis yang sebenarnya. Polisi juga akan melibatkan ahli karena pelaku dan korban masih tergolong anak-anak. Kasus penganiayaan anggota Paskibra terjadi pada Agustus lalu antara junior dan senior. Ariel Baranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Siti Oktavia, bocah 3 tahun, ditemukan warga tewas mengambang di bantaran Sungai Cisadane, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Rabu siang. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Korban diketahui terlepas dari pengawasan orang tuanya saat sedang berkunjung ke kediaman saudaranya di Kampung Cacing yang tidak jauh dari Sungai Cisadane. Berdasarkan informasi saat itu, orang tua balita masih tertidur dan korban lebih dulu bangun dan bermain di pinggir bantaran Sungai Cisadane. Mengetahui buah hatinya menghilang, orang tua balita tersebut mencari dan melaporkan ke warga untuk mencari keberadaan putrinya. Namun nahas, balita berjenis kelamin perempuan tersebut terbawa arus Sungai Cisadane dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi titik awal korban hilang. Ditemukan sesosok jenazah berjenis kelamin perempuan usia 3 tahun, berjenis kelamin perempuan usia 3 tahun di pinggiran Kali Cisadane pada jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian langkah yang kami lakukan setelah ada laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan anak tenggelam tersebut, kami mengevakuasi korban dari Sungai Cisadane, kemudian kita bawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Kemudian kami berusaha dari pihak kepolisian berusaha menghubungi, mencari keluarganya dan diketemukan keluarganya atas nama ibunya bernama Sumarni di Kampung Cacing, wilayah Kecamatan Karawaci. Usai dievakuasi, korban diserahkan kepada keluarga untuk segera dimakamkan. Polisi mengimbau kepada orang tua yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane agar selalu berhati-hati dan mengawasi keberadaan buah hatinya agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.